Nama saya Veronica Danu, biasa dipanggil Vira. Saya mahasiswi semester 5 dari Stipas Santo Sedulus Ruteng. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan berkaitan dengan kegiatan pastoral yang dilakukan di Paroki Santo Fransiskus Asisi Tentang. Oke, yang pertama, izinkan saya untuk menjelaskan atau mendeskripsikan sedikit berkaitan dengan Paroki Santo Fransiskus Asisi Tentang. Paroki Santo Fransiskus Asisi Tentang terletak di Desa Tentang, Kecamatan Doso, Kabupaten Manggarai Barat. Paroki ini berbatasan dengan Kecamatan WRI di bagian timur, dan di bagian barat paroki ini berbatasan dengan Paroki Waning, sedangkan di bagian selatan paroki ini berbatasan dengan Paroki Golo-Golo. Lalu kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam paroki ini juga ada kaitannya juga dengan 5 tugas gereja. Yang pertama, 5 tugas gereja di bidang pengudusan atau liturgia. Nah, berkaitan dengan tugas gereja liturgia ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Paroki Santo Fransiskus Asisi Tentang, yang pertama itu adalah perayaan Ekaristi, lalu ibadah sabda, lalu yang ketiga itu adalah perayaan sakramen-sakramen, lalu selain itu juga ada perayaan adorasi dan devosional. Yang pertama itu berkaitan dengan perayaan Ekaristi. Paroki Fransiskus Asisi Tentang melaksanakan perayaan Ekaristi itu khususnya itu untuk hari Minggu dirayakan 2 kali. Misa pertama dan misa kedua. Misa pertama dirayakan pada jam 6.30 sampai jam 7.30. Lalu misa kedua itu dirayakan pada jam 8.30, jam 8 tepat sampai jam 8.30. Lalu selain itu juga selain perayaan Ekaristi pada hari Minggu, di Paroki Fransiskus Asisi Tentang juga ini setiap hari merayakan perayaan Ekaristi atau dapat disebut dengan misa harian. Nah, kalau berkaitan dengan perayaan Ekaristi yang dirayakan pada hari Minggu ini, di mana semua umat berpartisipasi dengan baik. Jadi banyak umat-umat yang mengikuti, yang terlibat dalam perayaan Ekaristi ini. Lalu berkaitan dengan perayaan misa harian. Nah, berkaitan dengan perayaan misa harian ini, yang terlibat dalam misa harian ini lebih banyak diikuti oleh anak asrama, ya, baik asrama putri maupun asrama putra. Sedangkan umat-umat lain itu bisa dihitung saja. Itulah kewalahan dalam mengikuti misa harian, di mana banyak umat yang tidak mengikuti misa harian. Kesadaran umat dalam berpartisipasi misa harian di paroki ini sangat minim. Lalu yang kedua itu berkaitan dengan ibadat sabda. Ibadah sabda ini dilakukan di stasi-stasi, dan hal ini dilakukan ketika pastor paroki atau pastor rekan berhalangan. Jadi di stasi itu kalau misalnya pastor paroki atau pastor rekan berhalangan, jadi di stasi itu melaksanakan ibadat, dan ibadat ini dipimpin oleh ketua stasi atau katekis lainnya. Lalu berkaitan dengan ibadah sabda ini, khususnya di stasi-stasi ini banyak umat yang atau partisipasi umat dalam mengikuti ibadah sabda ini sangat minim, di mana para petani lebih mengutamakan menyelesaikan pekerjaan mereka sendiri, misalnya ke kebun atau menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan lainnya, ketimbang mereka mengikuti ibadat pada hari Minggu. Dan dalam mengikuti ibadah sabda ini juga banyak umat yang berpikir bahwa kalau misalnya
mereka tanya dulu, kalau misalnya pada hari Minggu itu kalau misalnya ada pastor paroki atau pastor rekan yang memimpin misa, berarti banyak umat yang mengikuti. Tetapi kalau misalnya hanya ibadah sabda yang dilakukan, nah kebanyakan umat yang cenderung lebih memilih menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan lainnya ketimbang mereka menghadiri ibadah sabda yang dipimpin oleh ketua stasi atau katekis lainnya. Lalu perayaan sakramen-sakramen. Yang pertama itu adalah perayaan sakramen-sakramen, terutama sakramen baptis dan perkawinan. Itu dilaksanakan di pusat paroki dan juga di stasi-stasi. Dan ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan umat. Sedangkan untuk pelayanan sakramen Krisma itu dilakukan sekali dalam 4 tahun. Dan dalam masa Prapaskah dan masa Advent ini perayaan sakramen tobat itu dilakukan di pusat paroki dan di stasi-stasi. Nah, berkaitan dengan sakramen tobat ini, partisipasi umat khususnya anak muda ini sangat minim, di mana khususnya anak muda lebih memilih lebih memilih berkumpul bersama teman-teman ketimbang mereka mengikuti sakramen pengakuan. Lalu selain sakramen tobat, selain itu perayaan Ekaristi pada yang dilaksanakan di paroki Santo Fransiskus Asisten ini sering dilaksanakan setiap Jumat pertama dalam setiap bulan. Itu rutin dilakukan di paroki Fransiskus Asitentang, dan perayaan ini dilaksanakan pada 17.30. Lalu selain itu juga pelayanan sakramen orang sakit ini dilakukan berdasarkan jadwal dan kebutuhan darurat umat. Sedangkan untuk mendukung iman terhadap orang sakit dan orang tua, itu diatur jadwal untuk mengantar komuni oleh para pater, suster, dan lain-lain. Lalu yang berikut itu berkaitan dengan adorasi. Adorasi masih rutin dilakukan di paroki Fransiskus Asitentang. Ini adorasi dilakukan pada setiap Kamis dalam setiap bulan. Ini dilakukan juga pada jam pukul 17 tepat. Pelayanan sakramen orang sakit dilakukan berdasarkan jadwal dan kebutuhan darurat umat. Lalu yang berikut itu devosional. Kegiatan rohani ini sudah menjadi kebiasaan sehat umat di paroki Santo Fransiskus Asitentang dengan melaksanakan 2 giliran yang dilakukan pada bulan Mei dan Oktober. Lalu untuk mendukung devosi ini terdapat 4 buah Maria di luar paroki Tentang. Umat memiliki kebiasaan juga mendoa novena Kerajaan Ilahi, Tiga Salam Maria, Hati Kudus Yesus. Lalu tugas gereja yang kedua itu adalah pewartaan. Nah, di paroki Fransiskus Asitentang ini sering melakukan kegiatan katekese. Jadi ini salah satu bentuk pewartaan. Jadi kegiatan katekese ini dilakukan di paroki dan juga di stasi-stasi, terutama pada saat penerimaan sakramen baptis, sakramen krisma, dan juga pada bulan kitab suci nasional. Lalu selain itu juga dalam persiapan penerimaan sakramen perkawinan, di mana pasangan diwajibkan untuk mengikuti KPPK atau kursus persiapan perkawinan Katolik. Lalu yang ketiga itu tugas diakonia atau pelayanan. Yang pertama itu pelayanan di bidang pendidikan, yaitu melalui TK, SDK. Lalu yang kedua itu pelayanan di bidang ekonomi, di mana pemberdayaan ekonomi umat dilakukan melalui pengembangan tanaman dan peternakan. Selain itu pelestarian mata air dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh adat, umat dan anak-anak sekolah melalui gerakan menanam pohon di mata air dan juga di lingkungan sekolah, serta tanam misi. Lalu para suster membantu pelayanan dalam bidang pendidikan, kerajinan tangan, lalu pelatihan membuat buku. Lalu tugas gereja yang keempat yaitu koinonia atau persekutuan. Nah, berkaitan dengan tugas ini, kelompok basis gereja atau KBG bertumbuh dengan baik di paroki Tentang. Nah, wadah persekutuan dan kekeluargaan gereja mini ini semakin mempererat persaudaraan umat dan mendorong pengembangan iman. Selain itu, terdapat pula penguyuban keluarga Fransiskan WFS atau Ordo Fransiskan Sekular, kelompok Fransiskan yang beranggotakan kaum awam.
Legio Maria, kelompok doa, dan juga kelompok kategori kewanitaan, OMK, lalu Mudifra, Skami, Misniat, dan paduan suara. Lalu yang terakhir tuh tugas gereja berkaitan dengan kesaksian atau kerigma, di mana salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu adanya inisiatif dari OMK dan Skami di Paroki Tentang untuk menggalang dana dan untuk membantu umat yang mengalami kesulitan ekonomi ataupun umat yang dilanda bencana, misalnya kebakaran. Nah, dalam kegiatan ini semua UMK dan Skami yang dipimpin oleh para suster ikut berpartisipasi dalam menjalankannya. Berkaitan dengan ini 5 tugas gereja ini, yang perlu ditekankan tadi seperti yang setelah saya singgungkan tadi itu pada bagian liturgi, yang terutama pada sakramen tobat dan juga perayaan Ekaristi. Sedangkan selain itu, selain ketiga hal itu, partisipasi umat sangat meningkat. Nah, berkaitan dengan tantangan yang dalam perayaan Ekaristi dan juga sakramen tobat ini tadi, di mana partisipasi umat ini sangat kurang, dan hal yang perlu dilakukan di sini adalah diadakan katekese. Nah, dalam katekese ini akan membantu untuk menyadarkan umat bahwa perayaan Ekaristi ini sangat penting, dan juga perayaan sakramen pengakuan, terutama untuk anak muda. Jadi itulah salah satu upaya yang dilakukan untuk untuk meningkatkan partisipasi umat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan berkaitan dengan perayaan Ekaristi ataupun juga dengan sakramen pertobatan. Oke teman-teman, itu saja sekilas pengetahuan berkaitan dengan 5 tugas gereja yang dilaksanakan di Paroki Fransiskus Asisi Tentang. Semoga bermanfaat bagi kita semua.